And is your wife away for long? Oh, don't pretend you worked that out. Somebody told you that. Your deodorant told me that. My deodorant. It's for men. Well, of course it's for men. I'm wearing it. So Sergeant Donovan. Hai, selamat datang di Review with Mr. A. Sesuai judul video, kali ini Mr. A ingin merangkum alur cerita dari Sherlock garapan British Broadcasting Corporation dengan subjudulnya Study in Pink. Sebelum mulai, spoiler warning buat kalian yang belum nonton series ini, karena konten ini full spoiler. Diawali dengan mimpi tentang masa perang John Watson saat ia bertugas di Afghanistan, dan mimpi tersebut pun membuat John Watson gelisah. Setelah itu, John pun pergi ke terapisnya, dan terapisnya menyarankan John untuk menulis blog agar ia dapat beradaptasi dengan lingkungan sipil setelah ia dipulangkan dari tugasnya di Afghanistan akibat tertembak pada bagian pundaknya. John, you're a soldier, and writing a blog about everything that happens to you will honestly help you. Keesokan harinya, pada tanggal 12 Oktober, kita diperlihatkan seorang wanita yang sedang bertelepon dengan seorang pria. Lalu wanita tersebut menyarankan pria tadi untuk menaiki taksi karena orang yang menjemput pria tersebut sedang pergi. Pria tadi tiba-tiba terlihat sedang berada di dalam gedung dan ingin meneguk sebuah pil yang akhirnya membuat pria tersebut tewas. Setelah mengetahui suaminya tewas dan dinyatakan bunuh diri, sang istri pun melakukan konversi pers dan mengungkapkan bahwa bunuh diri yang dilakukan suaminya adalah sebuah hal yang misteri. Keesokan harinya pada tanggal 26 November, terlihat dua orang pria yang sedang kehujanan, dan salah satu dari pria tersebut memilih pulang dan beralasan mengambil sebuah payung. Dalam perjalanan pulang, pria tadi menaiki sebuah taksi. Dan tiba-tiba kita diperlihatkan pria tadi sedang ingin meminum pil yang sama dengan pria yang tewas sebelumnya. Dan pria tersebut pun juga tewas. Kejadian yang sama terulang. Sekarang di tanggal 27 Januari, memperlihatkan seorang wanita yang kelihatan mencari sesuatu di tasnya. Scene berlanjut memperlihatkan wanita tadi menangis dan meminum pil yang sama dengan kedua orang yang tewas sebelumnya. Keesokan harinya, kepolisian pun melakukan konversi pers, dan ini adalah Inspektur Lestrade, dan wanita di sampingnya adalah Sersan Sally Donovan. Kepolisian memastikan bahwa kematian ketiga orang tadi adalah hasil bunuh diri. We can confirm that this apparent suicide closely resembles those of Sir Geoffrey Patterson and James Phillimore. Secara tiba-tiba, seluruh wartawan yang berada di ruangan tersebut mendapatkan pesan bertuliskan wrong. Setelah kejadian tadi, Inspektur Lestrade mendapatkan pesan bertuliskan "You know where to find me" dari Sherlock Holmes. Keesokannya, John yang sedang berjalan di taman, lalu tiba-tiba seseorang menyapa John, yang ternyata itu adalah Mike, teman lama John saat ia sekolah di Barts. Setelah berbincang, Mike menyarankan John untuk mencari teman serumah, dan John beranggapan tidak ada yang ingin satu rumah dengannya. Dan ternyata Mike mempunyai teman yang mengatakan hal yang sama dan sedang mencari teman serumah. Dan ini adalah Sherlock. Dan saat ini ia berada di sebuah lab sedang menguji sesuatu. Dan tak lama, John dan Mike pun masuk ke lab tersebut. Sherlock berniat meminjam HP Mike untuk SMS, namun Mike meninggalkan HP-nya di jaket. Setelah itu, John menawarkan HP-nya kepada Sherlock. Lalu, ketika sedang menulis pesan secara mengejutkan, Sherlock bertanya, Afghanistan or Iraq? John pun terkejut, dan ternyata Sherlock mempunyai kemampuan deduksi atau mengambil kesimpulan yang memungkinkan ia mendapatkan informasi dari mengamati sesuatu. Setelahnya, Sherlock menanyai pendapat John tentang biola. Apakah John keberatan jika teman serumahnya bermain biola? How do you feel about the violin? Lalu John pun bingung, dan bertanya kepada Mike kenapa Sherlock bisa tahu jika ia cari teman serumah. Setelah itu, Sherlock pergi menuju kamar mayat dan memberitahu ada sebuah apartemen kecil di London. Tapi sebelum Sherlock pergi, John bertanya-tanya bahwa ia dengan Sherlock baru saja bertemu. Dan Sherlock langsung ingin mengajaknya pergi untuk melihat apartemen yang ingin ditinggalinya. Lalu Sherlock mengatakan, Problem?
I know you're an army doctor and you've been invalided home from Afghanistan. And I know that your therapist thinks you're limp psychosomatic, quite correctly, I'm afraid. I know you've got a brother who's worried about you, but you won't go to him for help because you don't approve of him, possibly because he's an alcoholic, more likely because he recently walked out on his wife. Setelah itu, Sherlock memperkenalkan diri dan memberitahu alamat apartemen yang akan ditinggalinya. The name Sherlock Holmes and the address is 221B Baker Street. Setelah itu, kita diperlihatkan wanita berpakaian serba pink sedang mengambil pil yang sama yang diminum ketiga orang yang tewas sebelumnya. John pun pergi ke alamat yang diberikan Sherlock. Ini adalah Nyonya Hudson, pemilik apartemen yang akan ditinggali Sherlock dan John. Selanjutnya, Nyonya Hudson menanyai Sherlock bahwa apakah ia tertarik dengan 3 kasus bunuh diri yang terjadi. Besides then, Sherlock, thought that'd be right up your street. Secara mengejutkan, Sherlock berkata, telah terjadi yang keempat. Inspektur Lestrade tiba-tiba datang memberitahu Sherlock di mana tempat terjadinya bunuh diri yang keempat, yaitu berada di Brixton. Dan kali ini, korban meninggalkan sebuah pesan. Sherlock pun pergi ke Brixton. Setelah itu, di sebuah ruangan, terlihat wanita yang tergeletak di lantai dengan pakaian serba pink dengan pesan bertuliskan Rachel. Sherlock pun menganalisa ayat tersebut. Dan menemukan informasi bahwa ini adalah sebuah pembunuhan dan pembunuhnya melakukan kesalahan dengan tidak sengaja membawa koper milik korban dan koper tersebut berwarna pink. Setelah itu, saat John berjalan pulang, ia dikejutkan dengan datangnya mobil yang ternyata itu adalah suruhan dari seseorang. John dibawa ke sebuah tempat seperti gudang dan di sana seseorang telah menunggu John. Orang tersebut menawarkan kesepakatan kepada John dengan menukar informasi tentang Sherlock dengan uang. Lalu John pun menolaknya. Setelah itu, John pun kembali ke apartemen. Setelah sampai di apartemen, Sherlock menyuruh John untuk mengirim pesan ke Jennifer Wilson, yaitu wanita yang berbaju pink tadi. These words, what happened? Lauriston Gardens, I must have blacked out. Dan ternyata, Sherlock telah menemukan koper pink milik wanita tadi yang dibuang oleh pembunuh di tong sampah. Dan ada sesuatu yang hilang di dalam koper tersebut, yaitu HP wanita tersebut. Yang kemungkinan, HP tersebut berada di tangan pembunuh. Dan tiba-tiba HP John pun berdering. John dan Sherlock pun pergi ke Northumberland Street untuk mengamati bagaimana korban diculik di tengah keramaian tanpa ada yang tahu bahwa ia diculik. Dan karena lapar, John dan Sherlock pun pergi ke restoran. Sherlock dan John pun mengamati keadaan jalan sekitar. Tiba-tiba, ada sebuah taksi mencurigakan berhenti, dan saat John dan Sherlock ingin menghampirinya, taksi tersebut pun pergi, dan tanpa sadar, John meninggalkan tongkat bantunya. John dan Sherlock pun lari mengejar taksi tersebut melewati rute alternatif, dan akhirnya mereka bertemu taksi tersebut di persimpangan, dan berpura-pura menjadi polisi. Dan ternyata mereka salah. Penumpang yang ada di taksi tersebut nyatanya hanya seorang turis. Dan mereka pun pulang ke apartemen. Lalu saat mereka tiba di apartemen, ternyata Inspektur Lestrade dan kepolisian sedang menggeledah apartemennya untuk mencari obat bius karena mengetahui Sherlock menemukan koper pink milik wanita tadi dan tidak melaporkan kepada polisi. Sherlock pun dituduh membunuhnya. Lalu Sherlock dan Lestrade pun berdebat soal pesan yang ditinggalkan korban yang ternyata itu adalah nama anak korban yang meninggal 14 tahun yang lalu. Sherlock pun bertanya-tanya kenapa pesan yang disampaikan korban adalah nama anaknya. Saat Sherlock sedang berpikir, Shut up, everybody! Shut up! Don't move! Don't speak! Don't breathe! ia pun mendapatkan jawaban bahwa korban secara sengaja meninggalkan HP-nya untuk kemudian dilacak dan Rachel adalah password dari email korban yang nantinya bisa dipakai untuk melacak keberadaan HP korban yang dibawa oleh si pembunuh. Dan ternyata saat dilacak, GPS menunjukkan bahwa HP korban berada di sekitar apartemen Sherlock. Di saat yang sama pun, Sherlock kedatangan supir taksi yang nyatanya ia tidak memesan sebuah taksi. Saat Sherlock sedang tertegun sambil berpikir, ia pun menyadari bahwa orang yang tidak akan dicurigai saat menculik dalam keramaian adalah seorang supir taksi. Dan supir taksi yang mengaku dipesan Sherlock tersebut ternyata mempunyai HP milik korban. Sherlock pun pergi bersama supir taksi tersebut tanpa memberitahu siapapun. Dan mereka pergi ke sebuah bangunan. Sherlock pun ditodong pistol untuk memaksanya ikut. Namun supir taksi tadi berpendapat bahwa tidak butuh pistol untuk membuat Sherlock mengikutinya. Selanjutnya, John yang berada di apartemen dikejutkan dengan pindahnya posisi HP wanita tadi dan segera menuju ke tempat HP itu berada. Setelah itu, Sherlock yang diajak ke sebuah ruangan diberi pilihan 2 botol kecil berisi 1 pil yang masing-masing pil tersebut ada yang berbahaya dan ada yang tidak. Dan ketika Sherlock memilih 1 botol, maka botol yang satunya lagi akan diminum oleh si supir. Supir tadi pun memprovokasi Sherlock untuk memilih 1 buah botol. Sang supir pun menyodorkan 1 buah botol ke depan Sherlock
dan mempermainkan Sherlock. Selanjutnya, giliran Sherlock untuk mempermainkan si supir dengan menanyakan alasan si supir membunuh, yang ternyata supir tersebut menderita penyakit dan bisa mati kapan saja, dan juga ia mendapatkan sponsor dari seseorang, dan ketika ia membunuh satu orang, maka anaknya akan mendapatkan uang dari sponsornya tersebut. Yang ternyata sponsornya tersebut adalah fans dari Sherlock. John yang sedang mencari Sherlock dibingungkan dengan banyaknya ruangan di gedung. Sherlock yang menolak untuk meminum pil memilih pergi dari ruangan itu, dan si supir taksi pun memprovokasi Sherlock untuk memilih pil dan meminumnya bersama. Sherlock yang terprovokasi hampir meminum pil tersebut. John yang menemukan Sherlock dikejutkan bahwa ia salah memasuki gedung. John yang melihat Sherlock ingin meminum pil tersebut lantas menembak sang supir dari gedung sebelahnya. Sherlock yang melihat sang supir tergeletak akibat tembakan dari John menanyai siapakah yang mensponsori sang supir. Your sponsor. Who was it? Sang supir pun enggan menjawab. Lalu Sherlock menginjak tangan sang supir dan membuatnya kesakitan untuk membuatnya menjawab. Sang supir pun menjawab. Setelah itu, polisi pun datang dan menanyai siapa yang menembak sang supir tersebut. Dengan deduksinya, Sherlock menyampaikan ciri sang penembak. Namun, ketika ia melihat John, ia mengetahui bahwa yang menembak adalah John, dan Sherlock pun berdalih untuk tidak mementingkan apa yang dibicarakannya. Akhirnya, Sherlock dan John pun pergi. Dalam perjalanan pulang, mereka bertemu seseorang yang sebelumnya membawa John ke gudang. Yang ternyata itu adalah Mycroft, kakak dari Sherlock. Setelah Sherlock dan Mycroft berbincang, John dan Sherlock pun beranjak pergi, dan episode 1 selesai. Overall untuk episode 1 ini keren parah, apalagi pas scene deduksinya itu. Dan walaupun nggak ketahuan si Sherlock ini ngambil pil yang baik atau enggak, series ini tetap worth it banget buat lo pencinta genre kriminal. Lo harus tonton series ini. Nah, mungkin ada yang bingung, kok bisa sih supir selamat setelah 4 kali membunuh dengan metode yang kayak tadi tuh, yang pil 2. Jadi si supir ini pinter, dia pinter memanipulasi pikiran korban dan mengarahkan si korban buat pilih pil yang berbahaya. So, gitu aja buat kali ini. Jangan lupa klik like and subscribe di bawah, and see you next time.